Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Amin Rahat yang berbahagia, kali ini kita akan menyampaikan sebuah cerita tentang keistimewaan dan keagungan kitab Bidayatul Hidayah karya Al-Imam Al-Ghazali. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau berkata, Bidayatul Hidayah adalah kitab agung yang menerangkan semua ilmu zahir maupun batin. Ia adalah permulaan yang dapat menyampaikan pada puncaknya, dan ia telah menyampaikan banyak orang dengan mengamalkannya bertemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan terjaga. Ada 3 orang yang tinggal di kota Madinatul Munawwarah dan membuat perjanjian untuk mengamalkan isi kitab Al-Bidayah. Mereka adalah Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus, kemudian Al-Habib Syekh bin Muhammad Al-Jufri, dan yang ketiga adalah Al-Habib Abu Bakar bin Husain Balfaqih. Maka mereka menepati janji mereka hingga bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan terjaga. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Al-Habib Abdurrahman Al-Idrus, "Pergilah kamu ke Mesir dan bawalah buku notes ini. Maka apa yang kamu butuhkan daripada ilmu akan kamu dapatkan di dalamnya." Dan suatu hari di Mesir terjadi pernikahan di rumah seorang hakim, dan dia mengundang semua penduduk negeri. Semua undangan dibagi menjadi beberapa golongan, yakni dari kalangan atas, menengah, dan bawah. Habib Abdurrahman ikut menghadiri undangan tersebut dengan berpakaian seorang darwis, layaknya orang yang miskin. Dan setiap beliau hendak memasuki suatu ruangan, maka ditahan oleh penjaga pintu seraya berkata, "Tempatnya orang miskin ada di sana." Maka Al-Habib Abdurrahman masuk ruangan tempat orang-orang miskin. Hingga sampailah waktu sholat, si hakim pun berkata, "Tidak ada yang boleh menjadi imam kecuali setelah berhasil menghitung 4.000 sunnah." Maka majulah satu persatu dari mereka untuk menghitung 4.000 sunnah. Akan tetapi tidak ada satupun di antara mereka yang berhasil menghitungnya, hingga sampailah giliran Al-Habib Abdurrahman, dan beliau mulai menghitung satu demi satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga ketika sampai ke hitungan 4.000 sunnah, si hakim pun memutusnya dan berkata, "Cukup sampai di sini dan masuklah untuk menjadi imam." Selesai sholat, satu demi satu pertanyaan ditujukan kepadanya, dan beliau menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan jawaban-jawaban yang didapatkan dari notesnya. Hingga tatkala beliau lengah, notes tersebut dicuri oleh seseorang, dan beliau meminta agar notes tersebut dikembalikan padanya. Akan tetapi tidak ada yang mengembalikannya, hingga badannya membesar sampai ke atap, dan beliau memakan semua yang digapainya, termasuk memakan 3 lampu templok, hingga penduduk Mesir pun menjadi kalang kabut, dan akhirnya notes itu pun dikembalikan kepadanya. Sedangkan Al-Habib Syekh Al-Jufri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberi nampan, yang apabila nampan tersebut diisi makanan, tidak akan habis makanan yang ditaruh di dalamnya, berapapun jumlah orang yang memakannya. Dan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Sedangkan kamu, wahai Syekh, pergilah ke Malaibar dan ambillah nampan ini, lalu letakkan makanan di atasnya, maka cukup untuk siapa saja yang makan di situ, walaupun mereka ribuan orang." Adapun Al-Habib Abu Bakar Balfaqih, maka oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi tongkat seperti tongkat Nabi Musa alaihi salam yang bisa digunakan sebagai senjata yang dapat mengalahkan musuh-musuhnya. Dan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau diutus ke Aceh dan berdakwah di sana. Dan konon Al-Habib Abu Bakar di Aceh sempat bertempur dengan tukang sihir dan beliau mengalahkannya dengan tongkatnya tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.